Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi kita di mata kuliah robotika pada pertemuan 6, di mana mata kuliah hari ini membahas tentang komponen output. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang komponen input, kemudian komponen proses. Nah, pada hari ini apa saja kita bahas? Yang pertama yaitu pengertian komponen output itu sendiri, kemudian tentang motor, kemudian tentang LCD, di mana kita fokuskan pada LCD 16x2, kemudian kita bahas sedikit tentang komponen-komponen pendukung. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang pengertian komponen output. Apa itu komponen output? Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai aktuator atau penggerak dan menampilkan hasil keluaran dari komponen proses. Saya ulang lagi. Komponen output adalah komponen yang berfungsi sebagai aktuator atau penggerak dan menampilkan hasil keluaran dari komponen proses. Nah, sebagai contoh komponen kita bahas hari ini, yang pertama ada motor, yang kedua ada LCD. Nah, yang pertama ini kita bahas, motor yang kita bahas itu ada dua macam. Yang pertama ada motor DC, yang kedua ada motor servo. Kemudian kita bahas sedikit tentang LCD, di mana kita fokuskan pada LCD 16x2. Nah, yang pertama tentang motor. Nah, ada dua macam. Yang pertama ada motor DC, yang kedua ada motor servo. Kita bahas tentang motor DC. Motor DC adalah, kalau kepanjangannya itulah motor direct current. Artinya adalah motor arus searah. Di mana motor DC ini adalah suatu perangkat yang bisa merubah energi listrik menjadi energi gerak. Ulang lagi, motor DC adalah suatu perangkat atau motor yang bisa merubah energi listrik menjadi energi kinetik atau menjadi energi gerak. Nah, kemarin kita sudah singgung juga sedikit tentang motor DC pada materi komponen proses pada IC L298 atau L293D, di mana IC L298 atau L293D berfungsi sebagai IC driver yang berfungsi untuk menggerakkan motor DC ini. Ini simbol motor DC, di mana motor DC ini tidak ada yang namanya kaki positif dan tidak ada yang namanya kaki negatif, jadi terbalik. Jadi motor DC ini misalnya kalau kita pasang di sini positif, kita pasang di sini negatif, atau kita pasang positif di sini, atau kita pasang negatif di sini, apa perbedaannya? Yaitu adalah arah gerakan. Bisa saja gerakannya nanti searah jarum jam, atau gerakannya berlawanan arah jarum jam. Ini contoh gambar motor DC. Atau juga kita lihat pada dinamo Tamiya, itu salah satu jenis motor DC. Nah, kemudian bagian motor DC ini ada dua macam. Yang pertama ada stator, yang kedua ada rotor. Apa bedanya? Kalau stator adalah komponen pada motor DC yang tidak bergerak atau letaknya tetap. Misalnya kalau kita buka dinamo Tamiya, itu pasti akan kelihatan seperti magnet yang ada di sekitar permukaan dinamo tersebut. Nah, kemudian kalau rotor adalah komponen pada motor DC yang bergerak atau yang berputar. Nah, ini gambarnya. Jadi kalau misalnya kita gerakkan motor DC, kalau ada yang berputar pada sumbunya itu yang namanya rotor. Ini gambarnya motor DC. Dan ini motor DC yang sudah dilengkapi dengan ban atau roda. Nah, ini contoh motor DC lagi yang terpasang pada robot. Nah, kalau ini konsep robotnya adalah robot holonomik, artinya robot yang bisa bergerak ke mana saja, fleksibel arah gerakannya. Kemudian ini robot yang beroda 2 ditambah 1 roda bantu. Jadi untuk
untuk proyek kita, terserah saudara-saudari mau bentuknya seperti ini, rodanya mau seperti ini, terserah. Tapi kalau ingin sama, ya udah kalau kita pasang saja roda 2 saja ditambah 1 roda ban, karena ini sudah ada orang yang menjual kitnya. Nah, yang kedua, motor servo. Bedanya adalah kalau motor servo adalah motor yang terdiri dari, tentu di dalamnya ada motor DC, kemudian ada serangkaian gear, kemudian ada rangkaian kontrol, dan potensiometer. Nah, bedanya kalau motor servo ini terdapat serangkaian gear. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk memperlambat putaran poros motor sehingga torsi motor servo tersebut meningkat. Apa itu torsi? Misalnya begini. Kalau misalnya kita bawa motor, yang diperlukan itu kecepatan atau kekuatan, misalnya pada saat jalan mendaki. Yang diperlukan itu kekuatan atau kecepatan. Bisa nggak kita mendaki jalan itu menggunakan gigi 4 langsung, artinya kencang langsung? Atau kita mendaki menggunakan gigi 1, di mana gigi 1 itu lambat tetapi kekuatannya besar, itu yang namanya torsi. Jadi motor servo ini adalah motor yang torsinya besar tetapi kecepatannya lambat. Di mana untuk menggerakkan motor servo ini bergerak menggunakan PWM, Pulse Width Modulation. Apa sih itu PWM? Nah, misalnya begini. Karena motor servo ini bergerak adalah menggunakan derajat. Jadi misalnya ini kita berikan logika 1 selama setengah milisecond, maka motor servo itu akan berputar 90 derajat perlawanan arah jarum jam. Dia akan bergerak ke arah 90 derajat perlawanan arah jarum jam. Kemudian misalnya lagi, kita berikan logika 1 selama 1,5 milisecond, maka motor servo tadi akan bergerak lagi searah jarum jam ke arah 0 derajat. Artinya ke arah jarum jam angka 12. Kemudian kalau misalnya kita berikan logika 1 selama 2,5 milisecond, maka motor servo itu akan bergerak searah jarum jam 90 derajat. Jadi untuk motor servo ini kita bermain derajat. Nah, ini kalau motor servo yang sudah terbuka, jadi ini motor servo. Jadi kalau dibuka, ada motor DC, ada potensiometer, kemudian ada rangkaian kontrol, dan ini yang namanya gear. Gear inilah yang berfungsi untuk meningkatkan torsi motor tersebut. Nah, di mana motor servo ini ada 2 jenis. Yang pertama ada motor servo continuous, artinya adalah motor servo yang dapat berputar 360 derajat. Artinya motor servo yang dapat berputar 1 lingkaran penuh. Tetapi kalau motor servo non-continuous adalah motor servo yang gerakannya hanya dapat berputar 180 derajat. Maksudnya apa, Pak? Ini, kalau 180 derajat, misalnya ketika kita putar motor servo itu 90 derajat, pasti nanti akan terasa ada yang mengganjal. Jadi motor servo itu 180 derajat itu maksudnya adalah 90 derajat ke kanan, 90 derajat ke kiri. Artinya gerakannya hanya setengah putaran. Tapi kalau motor servo continuous, dia dapat berputar 1 putaran lingkaran. Nah, pada motor servo itu kabelnya biasanya ada 3 macam. Ada 3. Biasanya ada kabel merah, ada kabel hitam, atau kabel kuning, atau kabel merah, kabel hitam, kabel oranye, atau kabel merah, kabel hitam, kabel putih. Kabel merah itu biasanya untuk kabel positif, kabel tegangan positif. Kemudian kabel hitam itu biasanya kabel tegangan negatif atau ground. Kemudian kabel orange atau kabel putih
itu biasanya dihubungkan ke microcontroller. Itu yang dihubungkan ke microcontroller. Nah, pemanfaatan motor servo itu banyak. Salah satunya untuk biasanya ini untuk membuat lengan robot. Karena lengan robot itu kan bukan kecepatan yang dibutuhkan, tetapi adalah kekuatan. Misalnya untuk mengangkat mengangkat kotak. Jadi kan ada capit. Ini capit. Jadi capit itu akan mengapit sebuah barang, mengapit sebuah kotak. Nah, siapa yang mengangkat itu adalah motor servo. Nah, jadi untuk mengangkat kotak tadi diperlukanlah yang namanya torsi. Jadi ini salah satu pemanfaatan motor servo. Dan juga bisa pada robot berkaki. Sebagai contoh ini satu kaki saja itu ada 3 motor servo. 1, 2, 3. Jadi kalau kakinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 kali 3 berarti ada 18 motor servo. Untuk satu. Ini adalah contoh implementasi dari motor servo. Selanjutnya kita bahas tentang LCD. LCD ini kepanjangannya adalah Liquid Crystal Display, yang merupakan modul penampil data yang menggunakan kristal cair sebagai bahan untuk penampil data yang berupa tulisan maupun gambar. Ini kita contohnya, kita ambil satu saja, yaitu ada LCD 16x2. Apa sih maksudnya LCD 16x2 itu? Artinya LCD yang memiliki kolom ada 16 buah dan baris ada 2 buah. Nah, kolom itu maksudnya adalah dia bisa menampung 16 huruf. Nah, ini ada sini 1 sampai 16. Kemudian ada 2 baris. Nah, misalnya ini kan hanya 2 baris. 5 mm characters, 2 kali 16 tidak LCD. Hanya 2 baris. Dan ini ada pin-pinnya. Yang pertama ada pin ground, ini dihubungkan ke tegangan negatif. Kemudian pin VCC ini dihubungkan ke tegangan positif. Biasanya untuk LCD 16x2 ini tegangannya dibutuhkan ada 5 volt. Kemudian ada kontras control. Ini gunanya adalah sebagai pengatur kecerahan. Jadi di LCD ini ada lampu. Nah, jadi untuk mencerahkan tulisan itu kita atur nanti di pin kontras. Kemudian kita masuk yang terakhir, komponen pendukung. Ada resistor, ada kapasitor, ada dioda. Ada resistor, ada kapasitor, ada dioda. Kita masuk yang pertama adalah resistor. Resistor itu adalah komponen elektronika yang fungsinya sebagai hambatan, fungsinya sebagai tahanan. Biasanya resistor ini disingkat dengan R. Apa yang dihambatnya ini, apa yang ditahannya adalah arus listrik. Sebagai contoh, kita punya lampu LED. Kalau kita berikan tegangan 5 volt langsung, maka LED itu akan terang. Tetapi kalau kita berikan tahanan, kita bisa meredupkan, bahkan LED itu bisa mati. Tergantung dengan nilai hambatan yang kita berikan. Di mana satuan resistor ini adalah ohm. Bunyi hukum ohm adalah besar arus listrik yang disimbolkan dengan I yang mengalir melalui sebuah penghantar akan berbanding lurus dengan tegangan dan berbanding terbalik dengan nilai hambatan. Jadi kalau kita simpulkan, semakin besar nilai hambatan, nilai tahanan yang kita berikan, maka arus listrik semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil nilai hambatan atau nilai tahanan yang kita berikan, maka arus listrik semakin besar. Contohnya ini, contoh-contoh resistor, ada yang namanya fixed resistor, artinya resistor tetap. Apa pengertian resistor tetap? Itu adalah resistor yang nilainya tidak berubah. Artinya, atau nilai resistor itu yang nilainya tetap. Simbolnya seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya. Ada
metal film resistor, ada carbon film resistor, ada carbon composition resistor. Ini gambar resistor itu. Kemudian ada juga namanya resistor variabel atau variabel resistor. Artinya adalah resistor yang nilainya bisa diubah-ubah. Contohnya ada potensiometer, ada trimpot, ada rheostat. Kita ambil salah satu potensiometer. Kita bisa jumpa di mana ini potensiometer ini. Kita bisa lihat ketika kita memutar speaker komputer. Ada yang kita putar ke kiri, ada yang kita putar ke kanan. Misalnya, kalau kita putar ke kanan, volumenya semakin besar. Kita putar ke kiri, volume suara semakin kecil. Sebenarnya bukan suara itu yang mengecil membesar, tetapi karena kalau kita misalnya putar ke kanan, kenapa suara itu bisa membesar? Artinya nilai tahanannya semakin kecil, sehingga arus listrik itu semakin besar. Tetapi begitu sebaliknya, ketika kita putar ke kiri, misalnya suaranya lama-lama pelan atau menghilang, berarti nilai tahanannya semakin besar, menyebabkan arus listrik itu semakin kecil. Nah, ini jenis-jenis resistor. Selanjutnya adalah kapasitor, yaitu adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai tempat menyimpan muatan listrik, di mana satuannya adalah farad. Jenis-jenis kapasitor ini ada dua. Pertama, ada kapasitor nilai tetap, yaitu adalah kapasitor yang nilainya tidak berubah atau nilainya tetap. Kemudian ada kapasitor variabel, adalah kapasitor yang nilainya bisa dirubah-rubah. Ini contoh-contohnya, kalau kapasitor tetap, ada kapasitor kertas, ada kapasitor mika, ini gambarnya. Kemudian ada kapasitor keramik, kemudian ada kapasitor polyester, kemudian ada kapasitor elektrolit atau sering kita sebut dengan yang namanya LCO. Kemudian ada yang namanya kapasitor tantalum di gambarnya. Kemudian kalau kapasitor variabel, ini contohnya ada VARCO, variabel kondensator. Kemudian ada yang namanya trimmer. Nah, kemudian berdasarkan kutub kapasitor ini ada dua macam. Yang pertama ada kapasitor polar, kemudian ada kapasitor non polar. Bedanya apa? Kalau kapasitor polar artinya adalah kapasitor yang memiliki kutub. Berarti di kapasitor itu ada kutub positif dan kutub negatif. Artinya pemasangannya tidak boleh terbalik. Kemudian kalau kapasitor non polar artinya kapasitor yang tidak mempunyai kutub. Artinya pemasangannya boleh terbalik. Simbolnya kalau yang polar itu seperti ini, yang non polar seperti ini. Ini pemasangannya terserah kaki, boleh dibalik. Tapi kalau kapasitor polar, nah ini ada positif, di sini ada negatif, dan ini kakinya tidak boleh terbalik. Jadi ini yang simbol non polar, ini yang simbol polar. Ini contoh-contohnya. Ini yang namanya LCO. Nah, LCO ini adalah salah satu jenis kapasitor polar. Nah, di sini ada nilainya ini misalnya 22 mikrofarad. Nah, Pak, yang manakah kaki positifnya? Kaki positifnya, ini kan ada dua kaki. Lihat kakinya yang panjang, berarti itu yang positif. Yang negatif itu kakinya yang pendek. Pak, misalnya kakinya sama panjang gimana Pak? Misalnya kalau kita pakai saja kapasitor yang bekas pakai. Nah, lihat di bodinya, di badannya ini, kalau yang positif itu sejajar dengan yang warna hitam. Tapi kalau yang negatif itu sejajar dengan yang warna abu-abu. Di sini kalau nggak salah ada garis negatif di sini. Ini contoh-contoh kapasitor yang lain. Kemudian yang terakhir adalah dioda. Apa itu dioda? Adalah komponen yang berfungsi sebagai penyearah tegangan atau arus listrik. Ini simbolnya. Yang segitiga ini kutub positif. Yang garis lurus ini adalah kutub negatif. Nama lain dari positif itu adalah anoda. Nama lain dari negatif itu adalah katoda. Ini bentuk dioda yang
Kalau yang warna hitam itu positif. Kalau ada garis yang garis abu-abu ini adalah negatif. Ini jenis-jenis dioda. Ada dioda rectifier seperti tadi, dioda penyarah. Kemudian ada dioda sinar. Biasanya kita stabil tegangan. Ini simbolnya. Kemudian ada dioda LED, dioda yang mengeluarkan emisi cahaya, light emitting diode adalah dioda yang mengeluarkan emisi cahaya. Jadi LED ini kalau kita beri tegangan positif dan negatif, dia nanti akan mengeluarkan cahaya. Ini simbolnya, ada garis panah di atas. Jadi kalau dioda yang ada garis panah di atas itu adalah lambang LED. Pak, yang mana kaki positif dan negatifnya? Sama dengan kapasitor tadi. Cari kakinya yang panjang, itu yang positif. Kalau yang pendek itu adalah kaki negatif. Kemudian ini fotodioda, kebalikan dari LED lambangnya. Arah panah terbalik. Ini fotodioda biasanya berfungsi sebagai sensor cahaya. Kemudian ada dioda Schottky, kemudian ada dioda varaktor, kemudian ada dioda laser. Laser ini juga sebagai mengeluarkan cahaya. Oke, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.